Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu lakum bi tahiyyatil Islam tahiyyat thayyibah min Allah al-mubarak wa ta'ala tahiyyatun ahlus sama wa tahiyyatun ahlul ardh. Wa hadhihi at-tahiyyah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi baitillah, baitu min buyutillah alladzi akramallahu alaihim minan nabiyyin wasyuhada wassalihin wa ghairuhum min dzalika minal mu'minina amma. Wa hadzal masjid ussisa lit-taqwa wa man fataha alaihi abwab min babin min abwabin fatahallahu alaihi minal barakat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku bi hudahu ila yaumil. Amma ba'd, ya ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Para jamaah Masjid Jami' Al-Muhajirin Sabeni yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama kita berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam ini Allah masih berikan kita nikmatul iman. Allah masih berikan kita nikmatul ihsan sehingga kita bisa melaksanakan program yaumi usbu'iyah, program seminggu sekali, yaitu kajian yang dijatuhkan pada malam Senin ba'dal maghrib ila ghayatil isya. Insyaallah dengan hadirnya kita ini membawakan keberkahan terutama buat diri kita, keberkahan buat rumah tangga kita, keberkahan bagi yang jomblo biar dapat jodoh insyaallah. Salawat dan salam kita panjatkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, tabi'in dan semua orang-orang yang melakukan aktivitas keimanan kepada Allah dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah al-fakir antum semua orang yang mendengar acara kita ini Allah berikan keberkahan dan Allah panggil mereka dalam keadaan husnul khatimah sehingga tak kala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya Allah, dengan inayahnya Allah, dengan lutfinya Allah, dengan qudratnya Allah bisa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup begini aja, jangan panjang. Terus nih. Ini bingung mau bicara apa ini. Tema yang kita ambil pada malam ini tentang bagaimana diri kita atau hati kita menjadi rusak. Ya, tadi aneh mikir orang yang bawa pengumuman lama kasihan aja. Blog udah jadi ceramah cuma 3 menit. Dalam seorang ulama mengatakan Hasan al-Bishri rahimahullah, beliau mengatakan inna fasadal qulubi sittatu. Yang bikin rusak hati itu ada 6 perkara. Bukan karena dia punya pangkat, bukan karena rumah yang mewah, bukan keimanan ketakwaan yang luar biasa dan malam tahajud, bukan. Tapi inna fasadal qulubi sittatun awwaluha yudhimuna bi raja'i taubah. Ada kelompok orang-orang yudhibun, mereka melakukan dosa kepada Sang Khaliq Jalla Jalaluh dengan harapan apabila melakukan dosa pasti diampuni Allah. Dia rusak hati.
Karena apa? Kita nggak serius dengan taubat kepada Allah. Padahal dikatakan wala yusiru ala ma fa'alu. Mereka mengetahui atas taubat yang mereka kerjakan, kesalahan-kesalahan yang mereka kerjakan itu, mereka berusaha tidak mengulangi kembali melakukan ke dalam lubang yang sama. Wala yusiru ala ma fa'alu ya. Tak kalau kita melakukan salah lagi berikutnya atau salah lagi hari besok, padahal kita tahu salahnya kita ngebohongin istri, salahnya kita bilang begini begitu, padahal kita tahu tapi kita ulangin. Ini rusak hati. Ini yang pertama. Yudribuna biroja at-taubah. Mereka melakukan kesalahan kepada Allah dengan harapan dosanya pasti diampunin. Memang Allah itu innallaha tawwabur rahim. Allah itu memang tempat adalah apa? Pengampunan dosa-dosa dari kesalahan, tapi bukan berarti kesalahan-kesalahan yang kita ulangi, yang kita kerjakan sesuai dengan kesalahan yang kita malamnya istighfar nangis dua air mata. Untung gak kecolok. Astagfirullahaladzim, ya Allah ini nyesel karena kasar sama istri, misalnya begitu. Besok kita melakukan kekasaran lagi sama istri. Walau yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, jangan ente ulangin kesalahan tersebut padahal ente tahu itu enggak benar. Bukan berarti Allah enggak mengampunin dosa, Allah mengampunin dosa. Karena innahu huwa tawwabur rahim ghafurut taubah. Selalu mengampuni, tapi jangan sifat Allah yang maha pemurah, yang maha hakim ini memantarkan antum seolah-olah antum enggak takut dengan dosa. Ini yang repot. Rusak itu benar. Yang kedua dikatakan lagi ya'lamunal ilma wala ya'malu. Ada orang yang mengetahui ilmu tapi dia enggak kerjain. Kajian, masya Allah, bagi tadi Ustaz apa negeri dongeng, aneh bingung. Baru dengar kayak apa negeri dongeng. Ada lagi Ustaz yang lain, ada lagi kita panggil Ustaz dari bawah. Ustaz Hadi Hidayat, mungkin kita panggil lagi yang luar biasa. Kita mempelajari taklim yaumiyah, baik secara usbubiyah atau malah secara apa? Hari-hari tertentu, misalkan malam Selasa, malam Rabu. Ustaz mah datang, tapi realisasi dari ilmu yang kita dapat nggak pernah kita laksanain. Ya'lamunal ilma wa la ya'malu. Mereka mengetahui ilmu, tapi mereka nggak mau kerjain. Berapa ustaz dari yang ngetop sampai yang tenggelam. Kalau ngajar teriaknya apa namanya, sholat jamaah itu penting, wajib bagi kita, biarpun sunnah ayo kerjakan biar hidup berkah, subuh jaga berjamaah. Tetap aja yang masuk ke sini orang-orang angkatan 65. Ya batu pengursian. Hah? Oh ya, enggak ya. Padahal kita tahu bahwa ustaz dari yang terkenal sampai yang tenggelam mengatakan sholat jamaah ini lebih baik dengan sholat yang lain. Pelajaran dapat, ilmu dapat, wala ya'malun, tapi dia nggak mau melaksanakan. Alasannya capek, alasannya ini, alasannya itu, bla 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 dan lain-lain. Padahal kalau seandainya kita ya'lamunal ilma, fawajaba alaina ayyamala bi ilmina wa yatafahana bima qidina. Ini kalau kata orang Mesir. Kata orang Mesir begitu. Jadi apa yang kita dapat ini kita berusaha untuk mengerjakannya. Misalkan hari ini nggak bisa jamaah, besok jangan. Bukan hari ini enggak, besok enggak lagi, besok enggak lagi. Masih mending majelis taklimnya ditutup, duitnya buat bayar anak yatim. Karena nggak punya efek. Karena apa? Kita nggak khaufan min Allah, nggak ada rasa takut. Makanya orang yang melakukan ketaatan kepada Allah ini ada 3 kelompok. Pertama, orang yang melakukan ketaatan kepada Allah karena rasa takut dan ingin mendapatkan pahala. Yang kedua, orang yang melakukan ketaatan kepada Allah karena apa? Rasa terima kasih dan memenuhi perintah-perintahnya Allah. Yang ketiga, orang yang melakukan ketaatan kepada Allah karena cinta dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang hebat, as-siddiqiyyin. Kalau kita mengerjakan amalan karena cinta, kalau
Kalau kita mengerjakan satu amalan karena menginginkan kebesaran Allah, insya Allah pahala dikasih, dijauhkan dari api neraka, dan memenuhi semua perintah Allah. Al-istiqomah fi hayatina. Karena apa? Kita mengerjakan perintah Allah itu karena kebesaran Allah dan karena rasa cintanya Allah. Dalam hadis kata Nabi Muhammad SAW, tidak beriman seseorang kecuali dia mencintai dirinya lebih dari saudaranya. Ini kalau hablum minanasnya. Kan hidup ada dua, ada hablum minallah, ada hablum minanas. Wallahu fi aunil abd, maka al-abdu fi auni akhi. Allah ini akan selalu menolong kepada orang yang selalu menolong kepada saudaranya. Kalau hidup kita ingin ditolong oleh Allah, banyak-banyak kita menolong saudara yang membutuhkan. Paling tidak 3 kandidat, infak, sedekah yatim. Ini paling tidak, itu dasar. Ini dasar kita nggak bisa. Kayak main jingkrik sama sebeni, mana bisa ente jalannya aja rasanya belum pas. Ada dasar. Ya. Yang ketiga, ini minum dulu boleh? Seret banget perasaan. Airnya cakep di sini, kalau di mana-mana airnya warnanya lain. Cerah airnya cerah. Masya Allah. Yang ketiga dikatakan wa idza aminu. Kalau seandainya mereka berbuat la yukhlisun. Mereka nggak berbuat karena keikhlasan kepada Allah. Sholat pengen dibilang haji ini, potong sapi yang gede pengen dibilang sapinya sapi raksasa. Padahal Allah nggak lihat besar kecilnya amalan antum, yang Allah lihat keikhlasan. Makanya dalam Al-Bayyinah apa mukhlisina lahuddin, orang yang bisa ikhlas maka aku berikan kepadanya agama. Lahuddin. Agama yang gimana? Bukan agama yang mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi, tapi agama apa? Lahuddina hunafa, agama yang lurus. Kalau kita ikhlas, kalau antum pengen mendapatkan agama Allah yang sesungguhnya, maka satu jalan-jalannya adalah apa? Harus ikhlaskan diri kepada Allah. Dan ini dikatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, wa idza amilu la yukhlisun. Apabila mereka berbuat, mereka enggak ikhlas. Sampai orang yang ingin ditinggalin di padang pasir, enggak ada air, enggak ada apa-apa, diajar dengan Nabi Allah Ismail alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim jalan aja terus begini. Ini kabelnya panjang enggak? Oh, ini pendek nih. Panjang San. Nanti bikin susah nih. Panjang San. Oh, panjang nih. Ini Nabi Allah Ibrahim, dia jalan nih, terus saja dia jalan. Tanpa dengan apa? Istrinya panggil-panggil. Kalau orang sekarang bilang papa, papa. Ayam beb, Nabi Ibrahim nggak nengok. Padahal air matanya bercucuran. Karena apa? Anak semata wayang ditinggalin di padang kau itu dijar indah Baitul Haram. Dia tinggalkan di tanah padang pasir yang tandus, yang mana dekatan dengan Baitul Haram. Sampai yang kuat. Ini suami dinas saja ke Singapura dia ditinggalin 300 juta masih ngambek. Iya. Akhirnya apa? Begitu Nabi Allah Ibrahim terakhir nengok, ada apa wahai istriku yang kucinta? Dia bilang, engkau begitu tega kau ayam dan engkau tinggalkan dinda di padang pasir yang tandus, yang tidak memiliki kehidupan. Nabi Ibrahim menurut dia katakan sesungguhnya aku yang diperintahkan oleh Allah untuk berangkat meninggal engkau dan meninggalkan anak semata wayang. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa sang istri bilang? Diambil ulekan disambit, kagak. Dia bilang ya zaujati, ya zauji, wahai suamiku yang tercinta, kalau seandainya semua apa yang kau bilang dari pertama, maka aku tidak akan mudah-mudah engkau untuk memanggil namamu. Maka apabila ini perintah Allah, kerjakan dengan keikhlasan kepada Allah. Aku sanggup jangankan di padang pasir, apapun yang terjadi aku hidupkan dan aku berikan kepada Allah. Ini ikhlas bos. Ini yang luar biasa.
ditinggal pada pasir. Ente baru terdagat tanda kami 3 hari laku kami nggak laku kasih cepet ngambek. Ini namanya ikhlas. Langsung didiam, nggak banyak nanya lagi. Nabi Ibrahim keluar mata. Siapa nggak nega ninggalin istri sama anak di tempat padang pasir yang tandus? Tapi karena dia mengangkat sebuah perintah Allah, perintah ilahi yang luar biasa, langsung sang istri berdiam dan menyerahkan diri kepada Allah. Ini keikhlasan. Yang keempat, pertama apa? Yuhibbuna darajat taubah. Mereka mengerjakan dosa dengan harapan diampuni oleh Allah. Yang kedua dikatakan lagi, ya'lamuna al-ilma wa la ya'malun. Mereka mengetahui ilmu tapi enggak ngamalin. Yang ketiga, wa idza aminu la yukhlisun. Apabila berbuat tidak ikhlas. Yang keempat, enggak boleh ketinggalan. Wa yaquluna rizqallah wa la yashkurun. Yang bikin hati rusak. Mereka sering makan rezeki Allah, tidur ente rezeki, bangunnya ente rezeki, mandinya ente rezeki. Makanya Al-Habdullah Hamid Kishib atau Syekh Mutawalli Asy-Syarawi mengatakan apa? Ar-rizqi wa adna darajatir rizq. Paling rendah-rendahnya tingkatkan rezeki itu apa? Rezeki yang diterima itu paling rendah. Wal afiyah a'la darajatir rizqi. Dan sehat itu paling tinggi tingkatannya dalam rezeki. Sehatnya ente itu rezeki. Yang ada mindsetnya kita rezeki duit, repot. Ente nganggur masih dikasih telur ayam Allah, dadar gulung, Indomie. Apalagi sekarang, masya Allah pemerintah banyak banget, kok sarden sampai 8. Lama-lama COVID lewat kita jual sarden bareng-bareng. Ninja ketaknya tahu aja deh gitu nanti. Takut kelebihan. Apa? Wa yaquluna rizqallah, mereka memakan rezeki Allah wala yashkurun. Tapi mereka tidak pernah bersyukur kepada Allah. Padahal yang mengatakan rezeki bisa bertambah naik dan terus bernaik bukan karena modal yang dimiliki. Bukan karena perniagaan yang berhasil. Tapi ya la in syakartum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Begitu kita ada rezeki, ya, kita lihat Kompas kita buka, rezeki cakep dapat 3 bulan sejuta, sebulan 3 juta, keluarin dulu infaknya. Terus kita lagi memanage apa? Paling tidak kita punya tuyul 1 deh, maksudnya anak yatim yang langganan tiap bulan. Ente doa malam doa ditolak, anak yatim sholat angkat, alu ya Allah, Pak Jaki ada duit, buku. Alhamdulillah ya Allah, kasih rezeki Allah banyak. Doa ente nggak mentok malam itu, mentok yatim modal 10.000. Jangan sombong hidup. Minta bantuan Allah, minta bantuan hablum minan nas dengan jalan. Wa idza akalna bi rizqillah nashkuru bima ma'allah. Apabila kita diberikan rezeki sama Allah, kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang keempat. Ya, bersyukur. Yang berikutnya, yang kelima, ma yardha bi qismatillah. Ini hati rusak, mereka enggak pernah ridho dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah. Emang ente bisa bilang begini, ya Allah ya Rahman, Engkaulah pemilik langit dan bumi. Ya Allah, aku pengen gaji naik ya 4 juta aja ya Allah. Emang ente bisa doa begitu? Aku tanya. Kalau ente doa begitu boleh, tapi ente nggak mampu. Ente sholat, ente ngaji, serahkan semua urusan dunia ini sama Allah. Jangan pernah kita menghukumi dunia. Kalau kita berani menghukumi dunia, maka dunia akan menghukumi kalian. Karena tak kalah kita ingin mendapatkan rezeki yang selangit 6 juta, 7 juta,
Akhirnya kita sering-sering apa ya? Kerja lembur, sholat isya kagak, maghrib kurang, yang tadinya kita masya Allah. Ini yang reda aja sama Allah, mau dikasih banyak, alhamdulillah. Mau dikasih dikit, luar biasa. Nggak dikasih pun masih dikasih makan. Apa yang kurang? Tapi semua orang-orang Yahudi dan Nasara, Orientalisme dan sekalisme meminit bahwa uang adalah segala-galanya, raja di raja dalam kehidupan. Apa yang berikutnya? Wasolul abna wa abdul darajat. Anak benar itu paling utamanya ya rezeki. Yang terakhir apa kata Mutawalli Sya'rawi rahimahullah ini dari saya punya buku. Yang berikutnya ridho Allah, ridhonya Rabbul Alamin huwa tamam. Yang namanya ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu paling sempurnanya rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Ridho yang penting, bukan ridho irama. Karena ridhonya Allah, ya kita cari ridhonya Allah yang sebenar-benar. Paling rendahnya derajat rezeki kita punya duit paling rendah. Yang kedua yang tinggi apa? Kesehatan. Yang ketiga sholul abna, anak-anak yang soleh, huwa afdhalu darajatir rizki. Dia paling afdolnya rezeki. Tapi ridho Rabbul Alamin wa tamamur rizki, paling sempurnanya rezeki. Kalau kita udah dapat ridho, insya Allah kita dikasih sholihul abna, anak yang baik. Kalau kita udah ridho, insya Allah kita dikasih afiat, a'la darajatir rizki. Begitu kita udah ridho, Allah udah ridho, Allah kasih rizki kita. Tapi harta tidak bisa menyetir kita. Tapi kita adakan harta yang banyak di bawah telapak kaki kita. Takbir. Masjid. Besok pembelaan lagi kita bikinin aja deh. Pisang pacar pinak. Ya. Ini yang kelima. Apa? Mayar lebih kismatillah. Mereka nggak pernah ridho dengan apa yang Allah berikan kepada ente. Antum punya masalah, ane juga punya masalah. Antum punya anak, ane juga punya anak. Antum pengen mobil, sama ane pengen mobil. Emang kalau antum pengen mobil itu pengen demo kayak zaman dulu kita kenapa? Kagak lah. Kayak demo kapan sampainya ke bawah, kapan. Dengan jalan. Tapi kalau ente ridho menerima apa yang Allah berikan kepada ente, insya Allah akan Allah melapangkan dan faroskan dunia dengan segala isinya di hadapan ente. Allah hindarkan ridho Allah. Buat hidup ini konsep gampang. Ada namanya ridho Allah, wa ridho walidain. Ini kunci kesuksesan. Orang tua kita ridho, Allah ridho, cakep. Tapi kalau orang tua kita nggak ridho, Allah nggak ridho, wasyukur. Kita dapat apa? Amarahnya Allah. Kira-kira kalau majikan marah, ini diperhatiin nggak? Anda punya PT, atau Anda punya kantor, atau Anda punya dagangan di metro, ya? Ini orang bikin pegelmu majikan. Kira-kira yang diperhatiin ada teman lagi yang lain, mungkin ada kue donat lewat, yang dibeliin dong yang baik. Sama yang ini itu kan gimana pemilik jagat raya? Kira-kira gimana kalau Allah sudah tidak menatap kepada kita? Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Sesungguhnya rahmatnya Allah, kasih sayang Allah lebih besar dari segala-galanya. Hati-hati. Ini sudah dimainkan ghazwatul fikri, ekspansi pemikiran. Ini orientalis kerjaan. Hati-hati gitu orang. Ya. Terus kita berpegang teguh pada Allah dan Rasul. Hati, karena musuh dari segala bidang mau melemahkan umat Islam. Tapi insya Allah, ya, sesungguhnya cahaya Allah ini tidak akan mudah. Insya Allah, ya. Yang terakhir, ini yang seru nih. Kenapa suruh anak abang kalau ini gua laki setengah mati. Orang lagi jalan menikah mereka, lihat kok, abang itu.
Yang keenam yang bikin rusak hati, wa yudfituna mautahum wa la ya'tabirun. Mereka sering bawa orang ke kuburan bipak, mereka sering bawa ke kuburan karet, mereka sering membawa saudara-saudara mereka ke pemakaman, wa la ya'tabirun, tapi mereka tidak pernah ngambil iktibar dari kematian tersebut. Ini yang salah. Ente galak pakai bendera kuning sampai sobek tinggal ujung kayak celana sobek digaris-garisin. Orang lagi jalan ditutup, berarti ada mayat. Akhirnya ente pulang tetap celeng. Karena ente nggak mempelajari, kita tidak mempelajari daripada kematian tersebut. Makanya ada buah lombok, ada yang ziarah haram, ada yang tidak. Yang haram silakan, yang mengharamkan, yang tidak silakan jalan. Untuk nahatukum ziyaratul kubur fazuruha fa inna tudzakirul maut, dalam hadis Bukhari. Yang satu lagi fa inna tudzakirul akhirah, la sifat darul qutni. Ada dua riwayat. Yang satu untuk mengingatkan kematian, yang satu yang mengingatkan apa? Akhirat itu. Makanya dikatakan oleh Nabi besar Muhammad SAW, waqafa bil mauti mau'idhah, atau waqafa bil mauti ibratan. Cukuplah bagi kalian itu kematian sebagai pelajaran yang nyata di dalam hidup kalian. Hari ini kita gotong si Aji, besok mungkin kita akan digotong oleh orang lain. Pertanyaannya, sudahkah kita siap menghadapi kematian tersebut? Di dalam satu hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu pertamanya rumah kita untuk menuju akhirat. Aman yang yuminhu ba'dahu Aisyah. Barang siapa orang yang selamat dengan pertanyaan-pertanyaan di alam kubur, maka dia setelah itu urusannya akan lebih mudah daripada di kuburan. Wa lam yanju fama ba'dahu asyaddu minhu. Tapi kalau seorangnya orang yang tidak selamat di dalam kuburan aja, maka setelah urusan prosesi kuburan, yaumul mahsyar, dikumpulkan jalan siratal mustaqim, ditimbang, itu lebih keras buat ente orang yang selamat tidak selamat di dalam kuburan. Ini hati-hati. Lo pulang ke rahmatullah, yang meninggal Bandar Sabu, enak aja tuh orang ngomong di masjid. Lo pulang ke rahmatullah, setelah pulang udah ke kuburan tanah liat, udah kita aja bilangnya Bandar Sabu itu teh lama. Karena orang-orang yang baik dipanggilnya beda. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu orang yang hebat, jiwa yang tenang. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yashrah sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin rabbi." Barang siapa orang yang diinginkan untuk mendapatkan agama Allah, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah lapangkan dadanya untuk mendapatkan agama Allah tersebut. Wal qasiyatu qulubuhum an dzikrillah. Tapi ingat, celakalah orang-orang yang selalu hatinya keras untuk berzikir kepada Allah. Ini Imam Ghazali Hujjatul Islam ditanya oleh para muridnya, Imam, berapa banyak manusia yang mengerjakan zikir kepada Allah, tapi tidak ada pengaruhnya sedikitnya dalam keimanan keseharian mereka. Kenapa terjadi tersebut, wahai Hujjatul Islam? Al-Hamid Imam Ghazali rahimahullah, beliau terus kemudian mengatakan, tahukah engkau ada orang yang memelihara anjing, kemudian pada suatu hari anjing tersebut akan dia buang. Setelah anjing tersebut dia buang, tapi tulang-tulang masih ada, dan apa-apa yang bersangkutan kesukaan anjing tersebut masih dia simpan. Maka pada suatu saat nanti anjing tersebut akan kembali kepadanya. Begitu juga orang yang zikir, mereka berzikir kepada Allah lailan wa nahara, siang dan malam, bukratan wa asya, pagi dan sore. Tetapi mereka tetap dikunjungi oleh setan-setan, bahkan dijadikan orang zikir tersebut temannya setan. Memang kenapa ya Hujjatul Islam? Karena tak kala dia berzikir, dia masih menyimpan menyimpan berbagai macam penyakit hati, merasa alim, merasa pintar, ghibah, takabur dan lain sebagainya. Maka setan biarpun engkau telah hentaskan dengan zikirmu, dia akan kembali lagi karena ada sifat-sifat yang disukai dalam hati.
Ini ya, makanya dikatakan alladzina amanu, orang-orang yang beriman itulah tatma'inna qulubuhum, hatinya itu damai. Kalau antum masih suka menggerutu, pertanyakan dulu salatnya kita. Karena kalau orang yang beriman, Allah kasihkan hubungan taman, ketenangan jiwa yang luar biasa. Karena apa? Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum, dan orang-orang yang beriman adalah orang yang hatinya selalu tenang terhadap Allah. Ya, wa tatma'inna qulubuhum. Ala ketahuilah. Ala di sini harus istisna. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan jalan berzikir, insyaallah hati itu pada tenang. Tapi bukan sekedar zikir, berusaha untuk menghilangkan apa-apa yang disenangkan oleh setan, agar setan-setan tersebut tidak selalu kembali kepada jiwa kita, dengan menghilangkan penyakit hati. Itu yang dikatakan Hujatul Islam. Ya, bisa jam berapa ya? Sampai Jumat. Berapa? 7 menit lagi. Terusin apa ini? Itu tuh menanti nggak enak. Ya. Nah, jadi yang bikin rusak hati apa? Pertama, orang yang mengerjakan dosa harapannya ampunan Allah. Dia tahu ilmu tapi dia nggak beramal. Kalau dia beramal tapi kagak ikhlas. Dia makan rezeki Allah, kadang ketupat, sayur asam, sayur lodeh, tempe, tahu, tapi nggak pernah bersyukur dalam hidupnya. Nah, hati rusak. Yang kelima adalah tidak pernah ridho dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, baik yang baik maupun yang buruk. Karena kan diantaranya rukun iman itu apa terakhir? Al-iman bil qadari khairi wa syarri. Kita beriman dengan ketetapan Allah, baik yang baik maupun yang nggak baik. Terus itu mengaku sama Allah, ya Allah, ini nggak baik Allah, kenapa kita kasih? Ada. Ya. So ini kalau ente beriman sama Allah, baik takdirnya baik yang buruk maupun yang baik, terima apa adanya. Kalau masalkan dikaliku kehidupan ini, itu adalah hal yang wajar. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Memang Allah jadikan kematian ini dia berlaku untuk mengetes kita, untuk mengevaluasi kita. Siapa di antara kita ini hamba yang baik, hamba yang enggak? Lihat berlaku ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang amalannya baik? Karena kalau kita ingin kenal Allah, karena kita dekat dengan Allah, karena kita ingin dipercaya Allah, karena kita ingin dicintai Allah, bukan karena rumah, bukan karena jabatan, bukan karena maaf jidat hitam, bukan karena salat tahajud, tapi apa? Innallaha qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya Allah ingin dekat sama orang baik. Itu rahmat Allah. Bukan melihat cinta siapa. Tapi apa? Innallaha qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan orang-orang yang selalu berbuat baik kepada Allah. Apapun kita, apapun keyakinan kita, apapun perbedaan pendapat mazhab kita, silakan mencari ilmu, tapi ketahuilah kita terbersatu bahwa Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betul? Betul, Bu? Betul. Ya, yang bilang betul itu barangnya belum tentu. Ya, kita berbuat baik dalam hidup, jangan neka-neko. Makanya Rasulullah SAW setelah sholat ada riwayat yang mengatakan, ya, dari Ibnu Hakim mengatakan Rasulullah yastaghfiru ila rabbih salat samarrat, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Setelah itu berhenti. Ada lagi yang riwayat mengatakan begitu istighfar Rasulullah baca apa? Allahumma antas salam wa minkas salam, ya barakta wa ta'alaika ya dzal jalali wal ikram. Selesai. Tapi kalau orang lain kebok, Allahumma antas salam wa minkas salam, alaika ya abdus salam, fa inna rabbana bisalam wa qina jannata darussalam. Silakan. Sama-sama doa kok. Kenapa ente pusing? Di dalam riwayat lain, kalau seandainya engkau ingin mendapatkan dunia dengan segala intinya dan keberkahan,
kita, silakan. Kecuali ente astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Pancasila satu ketuhanan Maha Esa, ya repot ya. Selama maksura, inna maksura, selama apa-apa doa yang dianjurkan oleh Rasulullah silakan. Karena momen-momen hadis ini kadang terjadi di sini, kadang terjadi di sana. Silakan pakai, jangan pusing. Yang penting tujuan satu Allah, caranya itu gimana terserah. Yang mau kunut benar, yang tak kunut benar, yang tak benar orang-orang yang tak sholat dia bicara mulu soal kunut hidupin. Ini yang rusak. Kita akhirnya yang beriman ikut rusak. Awas, hati-hati. Dia bilang, ya Allah, aku ingin bertobat kepada Engkau, kata syaitan. Inna syaitana ja'a ila rabbih fa yas'aluhu anta taubah. Dia bilang, aku minta ampunan kepada Engkau. Apa kata syaitan? Ya, dibilang, hei malaikat Jibril alaihissalam, katakan kepada setan, kalau seandainya dia diinginkan ampunan oleh aku, maka sujudlah di depan Adam alaihissalam. Dia bilang, tidak ya Jibril, bahwa Nabi Allah Adam alaihissalam telah meninggal. Masa aku tunduk bersujud kepada orang yang meninggal? Dan terima tobat. Bukan karena Adam harus dihormati. Ini adalah sebuah perintah min Rabbina, perintah dari Tuhan kita. Dia yang lawan sampai akhir kiamat, nggak pernah tuh diampunin. Bahkan siksaannya dalam riwayat mengatakan dia 1000 tahun itu disiksa oleh Allah tanpa henti-hentinya, beda dengan manusia. Ini selama ada perintah welcome. Ada macam welcome, ada welcome. Ada fi'il madi, ada fi'il mudhari. Ada welcome, ada welcome. Jadi begitu kita ada perintah sama Allah, sudah yakinin, kita ikhlaskan diri kita, jangan berharap bahwa kita kalau ada dosa diampuni, jangan macam-macam dalam hidup, jauhkan yang sifat tersebut, tak berpikir. Bukti apa? Dikatakan waman a'rada an dzikri, barang siapa orang yang ingkar dengan keinginanku, dengan ingatanku, dengan zikir kepadaku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka aku hidupkan mereka di dunia selalu dalam kehidupan penuh kesulitan. Wa yaumal qiyamati wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti ente dibangkitkan oleh Allah karena ente sombong tidak berzikir kepada Allah, ente dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Kemudian dia berkata, ya Allah lima hasyartani a'na wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau angkatkan aku dalam kuburku dalam keadaan buta? Bukankah aku di dunia ini aku selalu melihat semua nikmat yang kau berikan? Dzalika dzalil ayatina rusak. Karena ente banyak neko-neko dengan perintah-perintah, maka aku bangkitkan kau dalam keadaan buta. Oke, ayatnya itu mau gimana aja boleh deh. Yang mau rahmat benar, yang mau cingkrik kuning, yang mau sabeni benar, yang mau tekulu benar, yang mau isi benar, semuanya benar. Yang penting tujuannya satu, buat jaga diri. Ya, ayolah kita bersatu. Ingat musuh di depan kita, habis kita lawan bersatu. Jangan ribut masalah ruhiyah. Karena itu bukan kapasitas kita. Kapasitas kita adalah tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh seorang guru. Kapasitas perebutan furu'iyah ini adalah kapasitas Ali Hidayat, guru kita, Abu Somad, Bapak Ibn Habaib kita yang lain yang pakar dalam ilmu fikih. Kalau kita tidak bisa, termasuk aneh, nggak punya sendiri untuk menerbitkan satu hukum. Ya, hati. Terus kita ibadah ramai masjid, ya mau gimana disilahkan. Yang penting tujuan kita satu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita. Bukan ilmu kita baik di dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kehidupan yang beriman kepada Allah dengan penuh ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita baca doa majlis. Subhanallah.